Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Debbie Indasari Banon dengan NIM 1900522. Baik teman-teman, di sini saya akan melakukan peer teaching mengenai pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dari kelas 8 sekolah menengah pertama dengan materi bab 2 melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Pagi, Bu. Pagi, Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Nah, alhamdulillah ya, semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Nah, baik, sebelum memulai pembelajaran kita kali ini, silahkan untuk dipimpin berdoa terlebih dahulu oleh ketua kelas. Baik, Bu. Mungkin teman-teman sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Ya, baik. Terima kasih, Ramdan. Nah, sebelumnya, Ibu ingin bertanya dulu, apakah semuanya di sini telah memasuki room Zoom? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Kalau begitu, silahkan kalian untuk mengisi absensi terlebih dahulu ya. Link absen telah Ibu sharekan melalui grup WhatsApp, jadi silahkan untuk diisi absennya. Baik, Bu. Baik, Ibu. Nah, sudah ya, sudah mengisi ya. Baik, kalau begitu Ibu ingin memberitahu kepada kalian, silahkan untuk diaktifkan terlebih dahulu kameranya dan juga mempersiapkan alat tulisnya untuk mencatat materi kita pada pertemuan kali ini. Baik, Bu. Nah, sudah ya, sudah dipersiapkan ya. Ibu ingatkan kembali untuk yang belum mengaktifkan kamera, silahkan kameranya untuk diaktifkan. Mengapa demikian, Bu? Karena selain untuk memperlancar pembelajaran kita hari ini, mengaktifkan kamera juga sebagai bentuk kita dalam menaati apa? Peraturan yang ada di lingkungan kita, khususnya di lingkungan sekolah pada saat jam pembelajaran. Nah, maka dari itu, bagi yang belum, silahkan ya untuk diaktifkan kameranya terlebih dahulu. Nah, sudah ya. Kalau begitu, di sini Ibu langsung saja akan membahas mengenai melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sebelum Ibu akan membahas materi tersebut, di sini Ibu akan memberikan informasi kepada kalian, yaitu di sini Ibu telah ada link materi, link LKPD, dan juga link kuisis. Nah, nanti link tersebut ini akan Ibu kirimkan kepada kalian melalui WhatsApp group. Nah, jadi silahkan kalian bisa melihat di WhatsApp group ya, link-link tersebut. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Nah, baik. Selanjutnya di sini ada tujuan pembelajaran. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini? Yang pertama itu dapat menunjukkan sikap tanggung jawab di sekolah sebagai bentuk melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu yang kedua, dapat menunjukkan makna dalam melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan lalu yang ketiga ada menggali konsep mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilihat dari Pancasila sebagai filosofis negara. Dan yang terakhir dapat mengidentifikasi kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai implementasi dalam melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, maka dari itu langsung saja ya kita kepada pembahasan materi.
Nah, di sini Ibu sudah memiliki video, silahkan anak-anak untuk kalian simak dan kalian cermati video ini nanti karena akan ada pertanyaan dari Ibu, jadi silahkan untuk kalian simak ya. Seorang pelanggar lalu lintas di Lumajang, Jawa Timur memarahi polisi karena ditilang dan didenda. Bahkan pelanggar lalu lintas tersebut memprovokasi polisi dengan perkataan bernada tinggi. Dalam video, Suaranya apakah terdengar? Terdengar, Bu. Terdengar. Bu. ini terlihat perdebatan antara petugas satuan lalu lintas Polres Lumajang dengan seorang pengendara motor yang sedang membonceng istri dan kedua anaknya. Petugas terpaksa menghentikannya karena tidak mengenakan helm. Saat itu petugas berusaha memberikan pemahaman kepada sang pelanggar atas kesalahannya. Namun ia justru marah-marah saat mengetahui jumlah denda tilang elektronik cukup besar. Ia juga memprovokasi petugas dengan ucapan bernada tinggi dan merekam peristiwa tersebut lalu mengancam akan memviralkannya. Kaurbin Opsat Lantas Pol. Nah, sudah ya videonya. Sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian semua anak-anak. Nah, apa sih isi dari video tersebut? Ada yang ingin menjawab? Saya Ibu. Iya, silahkan Mbak Nafsaj. Jadi dalam video tadi itu berisi seorang polisi yang sedang menilang Ibu. Nah, tadi bapak-bapaknya itu tidak menggunakan helm, tetapi bapak-bapaknya itu malah memarah-marahi polisi. Padahal kita juga semua tahu gitu ya Bu, apa yang dilakukan oleh bapak itu merupakan hal yang salah. Begitu Ibu. Ya, terima kasih Mbak Nafsaj. Hebat sekali ya pendapatnya. Nah, benar ya apa yang dikatakan Mbak Nafsaj. Nah, setelah itu Ibu ingin bertanya kembali, apakah hal tersebut itu mencerminkan dalam melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia? Tidak Ibu. Nah, iya, betul sekali ya. Tentunya hal tersebut itu tidak mencerminkan dalam melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena benar apa yang tadi dikatakan oleh Saudari Banafsaj, bahwasanya bapak-bapak tersebut itu tidak menggunakan helm, yang mana hal tersebut itu merupakan salah satu pelanggaran dari peraturan berlalu lintas. Nah, sampai di sini, apakah sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Sudah mengerti, Bu. Sudah paham Bu. Baik, terima kasih. Kalau begitu, kalau sudah mengerti, di sini Ibu akan memberikan kalian tugas kelompok. Nah, kelompoknya sudah dibagikan ya minggu kemarin. Nah, jadi Ibu akan memberikan kalian jurnal dan materi dalam link. Ibu akan kirimkan link tersebut ke grup WhatsApp. Dan setelah itu, setelah berdiskusi, kalian mengisi link LKPD yang sudah Ibu berikan di grup. Nah, jadi silahkan untuk berdiskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ibu berikan waktu selama 20 menit. Silahkan ya. Baik, Bu. Ya, sudah berdiskusi ya. Di sini Ibu akan membahas mengenai ketiga soal tersebut. Nah, Ibu ingin bertanya, apakah ada yang ingin menjawab soal nomor 1? Saya Bu Elia dari kelompok 3 ingin menjawab. Ya, silahkan Elia. Baik, terima kasih Ibu. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar tertulis, di mana hukum yang memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi dalam negara, menjadi sumber tertib hukum bagi peraturan-peraturan di bawahnya. Setiap produk hukum seperti ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan peraturan-peraturan yang lainnya harus bersumber dan berlandaskan pada peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya dapat dipertanggungjawabkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Ibu.
Ya, wah bagus ya jawabannya. Terima kasih Elia. Nah, lalu di sini Ibu ingin bertanya, apakah ada yang ingin menjawab nomor 2 sebelum nanti kita akan bahas masing-masing? Saya Bu Rizkita, perwakilan kelompok 1. Iya, silahkan Rizkita. Ya, jadi yang pertama itu tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensil. Yang keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh. Yang kelima, melakukan perubahan dengan cara adendum. Sekian, Bu. Wah, baik. Pintar ya, Rizkita. Terima kasih. Nah, selanjutnya di sini yang terakhir, apakah ada kelompok yang ingin menjawab? Saya Bu Suci, perwakilan dari kelompok 2. Ya, silahkan Suci. Baik Bu, Pancasila merupakan unsur pokok dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Unsur pokok ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma hukum dasar dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Ya, wah, terima kasih ya Suci. Wah, berarti di sini anak-anak Ibu semuanya sudah dapat memahami materi kita pada hari ini. Nah, langsung saja ya, di sini Ibu akan kita bahas bersama-sama mengenai soal tersebut. Nah, mengenai nomor soal yang pertama, apa sih kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum Indonesia sendiri? Nah, jadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini memiliki kedudukan yang paling tinggi di antara peraturan yang ada di Indonesia. Nah, yang mana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada. Nah, jadi peraturan yang di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini seperti TAP MPR, peraturan presiden, peraturan pemerintah, peraturan Perda, dan peraturan yang lainnya itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di sini apakah sudah mengerti atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham, Ibu. Sudah paham Ibu. Nah, baik ya. Kalau begitu, kita langsung saja. Nah, mengenai soal nomor 2. Bagaimana sih kesepakatan dasar yang berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Nah, tadi sudah benar ya apa yang dikatakan oleh saudari Rizkita bahwa terdapat 5 poin. Yang pertama itu tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, lalu yang kedua ada tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu poin ketiga ada mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Dan yang keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Nah, lalu yang terakhir ada melakukan perubahan dengan cara adendum. Nah, tadi disinggung mengenai presidensial, sistem pemerintahan presidensial. Apa sih sistem pemerintahan presidensial? Nah, sistem pemerintahan presidensial ini sistem pemerintahan yang mana kepala pemerintahannya itu dipegang oleh presiden dan tidak memiliki tanggung jawab terhadap parlemen. Nah, jadi presiden di sini itu sebagai kepala pemerintahan suatu negara itu tidak langsung bertanggung jawab kepada lembaga legislatif seperti MPR, DPR, tetapi dalam hal ini presiden itu langsung bertanggung jawab kepada rakyat. Nah, dan juga tadi disinggung mengenai perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia melalui cara adendum. Nah, apa sih adendum? Nah, adendum itu perubahan dengan tetap mempertahankan naskah aslinya. Nah, jadi dalam perubahan Undang-Undang Dasar ini, dalam ketentuannya itu dapat dilakukan dengan cara
tetap mempertahankan naskah asli dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, lalu yang terakhir mengenai soal bagaimana sih Pancasila sebagai dasar-dasar filosofis Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, Pancasila sebagai dasar-dasar filosofis terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan kesepakatan pertama penyangga konstitusionalisme. Nah, jadi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini tidak dapat berubah. Nah, akan tetapi sistem dan lembaga pemerintahannya dalam mewujudkan cita-cita negara itu dapat berubah asal berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Nah, sampai sini apakah sudah mengerti ataukah ada yang ingin ditanyakan? Sudah mengerti, Bu. Cukup Sudah mengerti, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Wah, berarti anak-anak Ibu ini sudah paham. Nah, untuk itu, karena sudah mengerti, Ibu akan membagikan kepada kalian soal sebanyak 20 soal berbentuk pilihan ganda dalam bentuk kuisis. Nah, nanti link kuisis akan Ibu berikan kepada kalian melalui grup WhatsApp. Jadi, silahkan untuk dikerjakan. Ibu berikan waktu sebanyak 20 menit. Ya, baik. Terima kasih ya, sudah ya mengerjakan kuisisnya. Nah, di sini Ibu akan sedikit membahas mengenai evaluasi tadi yang sudah dikerjakan ya dalam berbentuk kuisis. Nah, Ibu di sini hanya menjelaskan beberapa siswa saja. Nah, yang salah satunya yaitu Banafsaj dan juga Elia Winingsi. Nah, di sini terlihat ya poin Banafsaj dan juga poin Elia. Nah, dalam kuisis ini apa sih Bu tanda hijau dan merah itu? Nah, tanda hijau dan merah ini bagaimana kalian dapat menjawab soal tersebut, ketepatan kalian itu diukur dan juga kecepatan kalian itu terdapat dalam poin-poin ini. Dalam hal ini apakah sudah mengerti? Mengerti, Bu. Sudah, Ibu. Ya, terima kasih. Nah, untuk siswa anak-anak yang lainnya, Ibu akan memberikan laporan mengenai berapa hasil kalian di kuisis ini ke grup WhatsApp ya. Jadi bisa kalian lihat di grup WhatsApp nanti. Baik, Ibu. Nah, baik kalau seperti itu mungkin pembelajaran kita pada kali ini cukup sekian, tetapi sebelum itu Ibu ingin bertanya kepada kalian, apa sih kesimpulan dari materi kita pada hari ini? Ramdan izin menyimpulkan, Bu. Oh iya, silahkan Ramdan. Ya, dalam materi kita hari ini membahas mengenai bagaimana kita sebagai warga negara dapat melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945 dilihat dari kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Dan ada beberapa syarat dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Begitu, Bu. Iya, terima kasih banyak Ramdan. Nah, sebelumnya tadi Ibu lupa untuk memberikan kalian tugas ya, tugas individu di rumah. Nah, tugasnya yaitu membuat video yang mengimplementasikan, melaksanakan, dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, untuk ketentuan videonya, Ibu sudah kirimkan ya di grup mengenai bagaimana bentuk videonya dan juga durasi videonya. Nah, silahkan untuk kalian lihat di grup dan juga Ibu sudah memberikan link pengumpulan video ke grup ya anak-anak. Nah, perihal tadi Ramdan sudah menyimpulkan materi kita pada kali ini. Ibu ingin mempertegas kesimpulan dari yang diberikan oleh Ramdan. Nah, benar ya, jadi kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu bagaimana kita dapat
melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini di lingkungan sekitar. Lingkungan apa saja, Bu? Lingkungan masyarakat, sekolah, keluarga. Pengimplementasiannya melalui apa? Melalui hal-hal yang kecil terlebih dahulu, seperti menaati peraturan di lingkungan keluarga, lalu sekolah, lalu juga masyarakat. Nah, maka dari itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini memiliki kedudukan yang tinggi di antara peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Nah, maka dari itu, kita sebagai warga negara yang baik, kita dituntut untuk apa? Mematuhi tata tertib dan peraturan yang ada di lingkungan kita sebagai apa? Sebagai bentuk melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, baik anak-anak, sebelum Ibu tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Sudah cukup, Bu. Sudah Ibu, sudah cukup. Ya, kalau begitu terima kasih ya. Nah, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, sebelumnya silahkan untuk berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Ya, baik. Terima kasih ya anak-anak telah berpartisipasi dalam pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian diberikan kesehatan, diberikan kesuksesan nanti ya. Amin. Nah, untuk dari itu, Ibu izin keluar Zoom terlebih dahulu. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.